Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 2 Samuel pasal yang kelima dengan tema Mendaki Bukit untuk Memerintah. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus ya, kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama dengan segala kerendahan hati ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Gimana kabar saudara saat ini? Sehat-sehat ya? Ya, yang penting kita sehat. Kita masih diberikan rezeki oleh Tuhan, kita harus selalu bersyukur apapun yang kita hadapi, karena kita tahu bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Masih bersama saya Pendeta Yohanes, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang ke-5. Dan tema yang akan kita bahas pada saat ini adalah mendaki bukit untuk memerintah. Saudara, kita sudah belajar di bagian sebelumnya bagaimana proses Daud pada akhirnya dilantik atau dinobatkan menjadi raja. Dan tentunya kita melihat bahwa sekarang ada perubahan dinasti. Dari Saul itu beralih ke Daud. Dan kita tahu juga bahwa seluruh keluarga Saul ini pada akhirnya ya mengalami persoalan. Dan kita melihat di sini sekarang di pasal yang kelima, kita melihat bahwa Daud menjadi raja atas Israel. Mengapa ia menjadi raja Israel? Ini pertanyaannya. Karena ia telah menjadi raja Yehuda, kerajaan selatan, karena memang sudah berakhir dinasti Saul. Daud juga akan menjadi raja atas seluruh Israel. Hal ini kita akan lihat sekarang ya saudara. Kita akan melihat di pasal 5, silakan buka Alkitab. Bagi saudara yang di rumah, mungkin pas libur atau pas ada waktu senggang, silakan buka Alkitab saudara, baik cetakan maupun elektronik. Dan bagi saudara yang mungkin mengikuti siaran ini sedang berkendara, mendengarkan melalui radio begitu ya, saya harap saudara tetap fokus, tapi sambil fokus menyetir bersama keluarga atau bersama teman-teman, firman Tuhan akan menyapa saudara pada kesempatan ini, dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang pertama. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami. Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Saudara, kita bisa lihat sekarang kan? Memperhatikan ini hanya semacam ringkasan sedikit ya diberikan berapa lama ya Daud memerintah. Jadi kita tahu bahwa sekarang kerajaannya bersatu ya. Tadinya ada di utara, ada di selatan, serang bersatu, dan ia berada di Hebron. Ia memerintah sebagian wilayah selatan bangsa itu, yaitu kerajaan Yehuda, kita lihat. Tetapi catatan kronologis di sini menyatakan bahwa Daud menjadi raja sekitar tahun 1010 hingga 970 sebelum Masehi. Jadi kita melihat awal pemerintahan Israel, dan ini akan menjadi pemerintahan paling luar biasa kalau kita melihat catatan sejarah dan momentum di mana sebelum mereka begitu meluas, kita melihat di sini ada yang disebut dengan penaklukan tanah-tanah baru. Kemudian kita melihat juga ada stabilitas. Kemudian juga ada namanya persatuan antar suku.
Ya, kita tahu sebelumnya mereka saling berkelahi begitu ya. Tapi sekarang mulai tanda-tanda kebesaran dan keagungan itu mulai muncul dengan adanya persatuan. Dan tentunya kita melihat satu momentum di mana Daud bisa memperluas kekuasaannya atas musuh-musuh mereka, dan tentunya ini menjadi catatan yang penting dan diikuti juga oleh pemerintahan putranya yang bernama Salomo. Saudara, pertanyaan sekarang, bagaimana kerajaan ini berdiri? Bagaimana hal-hal ini terjadi dengan cara yang sangat luar biasa? Nah, salah satu faktor penting dalam pemerintahan Daud adalah penaklukan Yerusalem yang kita tahu sebagai ini tempat yang sangat strategis. Coba kita sambung ya. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau." Ini kayak, mohon maaf ya, kayak meledek begitu ya. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul kalah orang Yebus, haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Saudara, ini sebenarnya ungkapan yang berarti bahwa orang-orang yang dibenci Daud. Jadi mari kita lihat apa yang terjadi ya. Pertanyaannya, apa alasan kenapa Yerusalem begitu penting dan strategis untuk ditaklukkan? Nah, kota-kota kuno itu memiliki pertahanan yang kuat dan biasanya itu terletak di dataran tinggi. Kita tahu Yerusalem terletak di tempat yang sangat tinggi, di perbukitan, di wilayah yang penuh dengan pegunungan. Nah, ketinggian kota ini lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut, dan inilah mengapa kota ini dianggap sebagai benteng. Dan Daud menghadapi situasi yang sangat menarik di sini. Jika ia membangun ibu kotanya, bentengnya di selatan, hal ini akan menimbulkan masalah bagi suku-suku di utara. Selain itu, posisi geografisnya akan menguntungkan kerajaan selatan pada masa pemerintahan Daud dan akan menyebabkan suku-suku utara menjauh dari pemerintahannya. Jika ia membangun ibu kota di utara, di tanah Israel, meskipun tidak ada perpecahan di antara penduduknya, tetap akan ada pemisahan antara kedua kelompok, seperti yang kita lihat ya di awal kitab 2 Samuel ini. Jika ia melakukan ini, maka sukunya sendiri, suku Yehuda akan menganggapnya sebagai pengkhianat sukunya sendiri. Wah, ini sangat rumit juga. Makanya kalau kita perhatikan sekarang, Daud melakukan sesuatu yang menarik. Ya, apa itu? Ia membangun ibu kota di tempat yang netral, di atas kota kuat yang ia taklukkan dari bangsa Kanaan, yaitu orang Yebus. Nah, Daud berhasil menaklukkan tempat netral ini. Tentunya ini menarik karena jika kita mempelajari sedikit sejarah Brasil, misalnya Brasil ya, kita akan melihat bahwa ibu kota mereka juga dibangun di tengah, di Brasilia, di tempat yang sentral dan netral, bukan di utara atau selatan atau di kota manapun yang dianggap penting. Sepertinya Presiden Juscelino ya belajar sesuatu dari Raja Daud. Karena seperti yang kita pahami bersama, ya beliau lahir jauh sebelum itu. Jadi Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuat sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud ya. Sebab apa? Sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Saudara, ini penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Ini bukan sekedar catatan, tetapi ada satu pengetahuan yang kita pahami terkait yang disebut tadi, di mana ada terowongan. Ini satu strategi yang memungkinkan Daud bisa memperoleh kemenangan di Yerusalem. Ini dia dapatkan juga karena dia sudah terbiasa bersembunyi, bisa lari dalam pertempuran dan sebagainya. Jadi dia punya strategi yang luar biasa. Kitab suci menyebutkan ya ada semacam perjanjian antara Hiram, Raja Tirus dan Daud, dan dia membawa kayu aras, tukang kayu dan juga tukang batu untuk apa? Membangun istana Daud, karena Daud telah dikukuhkan sebagai Raja Israel. Saudara, kita melihat di sini persahabatan historis antara bangsa Venesia dan bangsa Israel pada masa Daud dan Salomo juga. Jadi kita melihat catatan ya, memang Daud ini dalam membangun relasi luar biasa ya. Dan kita tahu bahwa persahabatan ini berlangsung bertahun-tahun. Daud kemudian pergi ke Yerusalem. Saudaraku, Kitab suci mengatakan bahwa ia mengambil lebih banyak istri dan selir,
serta memiliki lebih banyak putra dan putri. Kalau kita perhatikan itu bisa dibaca di ayat 14, 15, dan 16. Itu ada semacam daftar ya, 11 anak Daud yang merupakan hasil pernikahannya dengan beberapa wanita dan selir. Dan kitab suci di pasal yang kelima ini, itu berakhir dengan menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kekuasaan strategis Daud atas Israel. Ia memang mendaki bukit untuk memerintah, saudara. Dan kitab suci akan memberitahu kita bahwa ia akhirnya berhasil menaklukkan orang Filistin. Wow. Dan rupanya, saudara, orang Filistin itu tahu bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, dan mereka mencoba menyuruh pasukan untuk menangkapnya. Daud pergi ke bentengnya, kemudian orang Filistin tersebar di lembah Refaim, dan Daud, sekali lagi kita lihat di sini, bertanya kepada Tuhan, apakah ia harus menyerang orang Filistin atau tidak? Nah, ini kelebihannya Daud di sini. Ketika mau bertindak, dia tanya Tuhan dulu. Memang dia ahli strategi, dia paham semuanya, tetapi dia selalu mengutamakan Tuhan. Dia bertanya sama Tuhan, ini serang apa enggak? Ini kan menunjukkan bagaimana dia sungguh-sungguh bergantung dan berpaut kepada Tuhan. Dan di catatan itu juga diberitahukan bahwa Tuhan memberitahukan bahwa Filistin akan diserahkan ke tangan Raja Israel. Saudaraku, kitab suci kemudian melanjutkan dengan catatan seperti ini. Lalu datanglah Daud di Baal Parasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Parasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Geser. Saudara, ini kita lihat Daud bertanya terus. Dan kita tahu bahwa Yerusalem menjadi kota agung, dan di sana dia memerintah kurang lebih berapa, saudara, masih ingat? Iya, betul. 33 tahun. Kota Daud yang agung, benteng Sion. Nah, Sion adalah nama puitis dari Yerusalem. Daud juga meraih kemenangan besar atas musuh terkejam dalam sejarah Israel, yaitu siapa, saudara? Tepat, Filistin. Ya, kini Israel akan selalu memiliki masa yang luar biasa positif, masa-masa yang indah ketika Sang Raja Agung telah mendaki bukit untuk memerintah, dan dia benar-benar memerintah. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pelajaran Alkitab, dan saat ini kita sampai pada 2 Samuel pasal yang ke-5. Kita sampai pada sesi tanya-jawab, dan Pak Yohanes akan menjawab pertanyaan sekitar pelajaran hari ini. Pertanyaan pertama, mengapa ada terjemahan berbeda-beda, Pak Yohanes? Ada yang mengatakan, kami adalah darah dagingmu, dan yang lain mengatakan, kami adalah tulang dan dagingmu. Apa perbedaannya di sini, dan bukankah keduanya sama begitu? Pak Oti, ini saya kira pengamatan yang bagus ya, dan banyak pendengar kita yang mungkin sekarang mulai penasaran. Ini apa yang terjadi? Kita lihat di sini dalam bahasa aslinya, ketika suku-suku itu pergi untuk berbicara kepada Daud di Hebron, mereka akan berkata, lihat, kami adalah saudara dekat. Mereka menggunakan ungkapan Ibrani yang secara urfiah diterjemahkan menjadi kami adalah tulang dan dagingmu. Mengatakan tulang dan dagingmu tidak benar-benar menyampaikan arti sebenarnya dari bagian ini ya. Tidak seperti itu, ini hanya semacam ungkapan saja. Inilah sebabnya beberapa terjemahan Alkitab yang lebih modern menerjemahkan ayat ini dengan kata kami adalah darah dagingmu. Ini membantu kita
memahami bahwa mereka itu berkerabat. Jika kita menggunakan kiasan yang setara dalam ayat ini untuk mengkomunikasikan apa yang dikatakan orang-orang ini, cara terbaik untuk menjelaskannya adalah dengan mengatakan mereka adalah kerabat dekat. Nah, kita berasal dari asal yang sama, keluarga yang sama. Inilah artinya menjadi tulang dan dagingmu. Inilah mengapa terjemahan di sini sedikit bisa katakan berbeda. Karena ungkapan harfiah dalam bahasa Ibrani agak membingungkan dan tidak benar-benar menyampaikan makna yang sebenarnya dari bagian ini. Pendengar sebaiknya melihat membandingkan terjemahan agar mereka dapat memahami dengan tepat apa yang dikatakan Alkitab. Jadi kita bisa mengambil terjemahan yang lain juga. Jadi kira-kira ini maksudnya apa begitu sehingga kita bisa menyimpulkan. Sehingga kita bisa memaknai apa arti ungkapan ini. Pak Yohanes ketika mengatakan daging dan darahmu terdengar dramatis di sini. Seperti dalam judul film begitu. Mungkin seperti itu Pak Oti Berikut Pak Yohanes, mengapa Daud harus dikukuhkan sebagai raja? Ia dikukuhkan berkali-kali, diurapi berkali-kali. Perhatikan pada ayat yang ke-12. Mengapa ia membutuhkan semua pengukuhan ini? Apakah ia tidak yakin akan dirinya sendiri? Baik, Pak Oti, baik. Sebenarnya Daud bukanlah orang yang diragukan di sini dan kita juga tidak boleh membiarkan pendengar-pendengar kita mulai ragu, Oleh sebab itu yang perlu disampaikan dan penting bagi kita, Daud ini sedang meraih posisi sebagai raja. Awalnya, Daud diurapi sebagai seseorang dalam keluarganya yang dipilih oleh Allah, masih ingat Kemudian ia diurapi sebagai raja di selatan, Yehuda. Dan kini akhirnya diurapi dan penting untuk dicatat bahwa ayat pertama dengan jelas menyatakan bahwa semua suku Israel berbicara kepada Daud, memahami bahwa ia memang raja sejati yang dipilih oleh Allah. Maka kini ia dikukuh kembali. Artinya, ia akhirnya diterima sebagai raja seluruh bangsa dan posisinya semakin kuat karena ia kini dianggap sebagai penguasa seluruh bangsa. Itulah sebabnya Daud akan diurapi kembali karena ia akhirnya dikukuhkan sebagai raja seluruh bangsa. Ini alasan mengapa kita menemukan pengulangan tema yang sama dalam kitab-kitab Samuel. Berikut Pak Yohanes, raja sedang mengadakan persatuan suku-suku di sini. Lalu, apa pentingnya Yerusalem di pasal yang ke-5? Kota yang digambarkan sebagai kota Daud. Yerusalem akan menjadi kota terpenting di Israel dan dalam sejarah Alkitab. Sampai sekarang segala sesuatu akan terjadi di Yerusalem. Yerusalem sudah penting pada masa itu karena di sanalah Gunung Moria berada. Taman Zaitun yang terkenal juga berada di Yerusalem. Dan relevansi kota ini akan berkaitan dengan fakta bahwa Israel memiliki dataran rendah. Dan ketika kita mencapai Yerusalem, itu tinggi. Dan beberapa bukit dan gunung di wilayah Yerusalem. Jadi kita bisa membayangkan Nah di sini kita memiliki tempat yang tinggi Lalu daratannya menjadi sangat rendah ke arah lembah Yordan. Dan kita akan memahami yang namanya geografi termasuk geologisnya di tempat-tempat yang berada 200 meter di bawah permukaan laut. Dan akhirnya mencapai Laut Mati yang terkenal. Tempat terendah di bumi yang berada sekitar 40 meter di bawah permukaan laut. Dan karena Yerusalem adalah kota yang sangat tinggi dan memiliki benteng yang sulit ditaklukkan, kota itu kemudian menjadi kota yang sangat penting bagi siapa? Bagi Daud untuk dia memerintah dalam kerajaannya. Daud mampu menaklukkan kota orang Yebus ini karena ia mengetahui adanya pintu masuk khusus ke kota itu di lembah, sesuai dengan apa yang kita baca di kitab suci. Dan ini semacam strategi yang memang Daud tahu caranya bagaimana menaklukkan. Oleh karena itu, Yerusalem sekarang dia menjadi kota Sion. Sion adalah nama puitis untuk benteng Daud. Dan ketika kita membaca Alkitab, saudara, hai putri Sion. Di beberapa tempat ini merupakan referensi puitis untuk Yerusalem. Jadi kalau orang bilang Sion, berarti itu bicara mengenai Yerusalem. Sehingga kota ini menjadi penting sampai saat ini. Karena ini menjadi kota strategis. Dan dari tempat inilah Daud memerintah.
Dan di sini juga kita ada melihat sang raja mesianis. Kota ini akan menjadi tempat di mana segala sesuatu terjadi pada Yesus Kristus. Dan secara historis itu menjadi sangat penting bagi orang Yahudi, bagi orang Kristen, dan bagi orang Muslim. Ya, kita dapat mengatakan bahwa Yerusalem adalah ibu kota monoteisme. Luar biasa ya. Ya, ini penjelasan yang bagi kita perlu pahami nih. Mengapa sampai kok Yerusalem dipilih oleh Daud menjadi pusat pemerintahannya. Baik Pak Yohanes, saya senang dengan mendengarkan bagian ini. Pada ayat yang ke-11, kita melihat dukungan internasional pertama yang diterima raja. Siapakah Raja Hiram di sini? Baiklah Pak Oti ya, saya tidak tahu ya apakah semua orang akan setuju dengan saya ya, tetapi kita akan segera tahu ya. Nah, mari kita lihat ya. Ada bangsa lain yang berkerabat dengan bangsa Kanaan, bangsa Semit Barat yang terletak di utara Israel. Mereka membangun kota-kota terkenal seperti Tirus, Biblos, dan Sidon. Tetapi Tirus khususnya penting, dan mereka adalah bangsa Venesia yang sangat terkenal karena menemukan kaca. Karena sejarah mereka berkaitan dengan alfabet yang menyebarkan alfabet di wilayah tersebut dan bahkan mendominasi kota Kartago. Nah, bangsa Venesia itu adalah ahli dalam pelayaran. Mereka tinggal di wilayah yang sekarang menjadi negara Lebanon dan mereka harus menyeberang ke selatan. Nah, saudara, tanah Israel sangat penting karena apa? Karena posisinya yang strategis, yaitu menghubungkan Afrika Utara dengan wilayah yang sekarang menjadi Irak, bahkan Turki dan Suriah, sehingga tempat itu sangat penting. Nah, Hiram kemudian berkepentingan untuk menjaga persahabatan. Ia melihat bahwa Daud kini menjadi kekuatan lokal yang hebat, dan ia memutuskan untuk bersikap sportif dalam hal ini. Ya, kita tahu ya Daud sangat cerdas sehingga ia menerima hal ini. Mereka pun menjadi sahabat karib dan Hiram membantu membangun istana Daud. Ya, banyak bahan baku karena tanah Lebanon, ya seperti kita katakan tadi, seperti yang kita lihat, banyak kayu. Kemudian raja ini juga berteman dengan Salomo, ya kita tahu ini sambung menyambung ya. Nah, beberapa ahli bahkan percaya bahwa namanya dalam naskah aslinya adalah Hiram. Dan Hiram bukanlah satu orang, melainkan sebuah dinasti. Dan bahkan sepertinya tenggorokan ini terasa sakit ketika mencoba untuk mengucapkan nama ini. Jika Anda sedang pilek ya, Anda mungkin tidak akan bisa mengucapkannya. Jadi hubungan historis ini akan sangat menarik dan akan menjadi lebih penting lagi bagi Israel ketika mereka membangun bait suci di Yerusalem. Nah, saudara yang mendengarkan program ini, ya tolong jangan dilewatkan. Karena ini kita akan melihat banyak hal yang luar biasa yang ya saya katakan menarik untuk kita pelajari. Secara harafiah, kita akan memiliki lebih banyak kayu untuk api ini. Tepat sekali, ya semuanya akan menjadi menarik ya Pak Oti ya. Hiram ini, dia seorang pribadi atau sebuah gelar, Pak? Iya, dia memang seorang raja tetapi tanda besar di benak para cendekiawan atau para ahli adalah yang satu ini. Mungkin saja nama ini mirip dengan Firaun dan mungkin saja ada keluarga Hiram. Dan Hiram pada zaman Sulaiman atau Salomo bisa jadi adalah putra Hiram ini. Ada diskusi panjang lebar tentang hal ini dan ada juga berbagai pendapat tentang hal ini. Seperti kaisar, begitu? Tepat sekali, bisa seperti itu Pak Oti ya. Disebutkan bahwa Daud adalah seorang ahli strategi dan juga seorang penakluk yang hebat. Tetapi kitab suci mengatakan bahwa ia melakukan semuanya ini memperoleh kemenangan-kemenangan karena yang Tuhan berikan dalam peperangan. Tuhan Allah selalu berada di depannya. Pada ayat yang kedua, ayat yang ke-10 dan juga ayat yang ke-23 dan 24. Lalu, siapakah pemenang besar di sini? Pak Oti, ini saya lihat Anda ini pengamat yang sangat baik ya. Ini sangat rumit ya. Sebenarnya pendengar kita akan menyukai jawaban atas pertanyaan ini karena yang kita lihat di sini adalah bahwa pada saat yang sama Daud cerdas dan ahli strategi yang sangat luar biasa. Dan pada saat yang sama juga Tuhanlah yang melakukan segalanya. Ya, kita tidak dapat memisahkan kedua
fakta ini, seolah-olah kita dapat bertindak sendiri tanpa Tuhan. Seolah-olah Tuhan ikut campur dan hidup kita dengan cara yang tidak memberi pilihan kepada kita. Sebenarnya Daud cerdas, ahli strategi, dan mampu membuat pilihan yang tepat dengan memanfaatkan pengalaman hidupnya. Namun pada akhirnya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, betul ya? Tuhan telah milihnya sebagai penguasa. Tuhan telah memberinya Yerusalem. Dan Tuhan telah memberinya kemenangan atas musuh-musuhnya. Jadi Alkitab akan menekankan fakta bahwa kedua realitas itu ada pada saat yang bersamaan. Terima kasih Pak Yohanes atas penjelasannya. Bagaimana dengan kesimpulan akhir dari bagian ini, Pak? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mendaki sangat tinggi mempelajari pasal 5 dan mendaki bukit untuk memerintah. Dan seperti yang telah kita ketahui bersama, salah satu hal tersulit dalam hidup adalah apa? Memerintah. Terkadang hanya mengendalikan rumah yang kecil saja, misalnya dengan 2 anak saja kita sudah kepayahan. Terkadang mencoba mengendalikan batasan diri sendiri, kita juga menjadi sangat rumit. Lalu, apa yang kita pelajari di sini? Kebenaran yang kita pelajari bahwa persatuan adalah kekuatan. Mungkin terdengar seperti sesuatu yang terulang, yang pernah kita dengar sebelumnya. Tetapi kebenarannya adalah bahwa Daud tahu bagaimana memerintah karena ia selalu memperjuangkan persatuan mereka yang berbeda. Daud mampu menyatukan berbagai suku, dia memiliki strategi dan mampu berhubungan baik dengan mereka yang tinggal di utara dan selatan. Ia berusaha menjalin persahabatan internasional dengan bangsa Venesia. Daud tetap bersatu dengan Tuhan, sumber segala berkat. Jadi kita nggak boleh lupakan ini, saudara. Jangan berdebat, jangan bertengkar, karena hal yang tidak perlu kita pertengkarkan. Jangan juga kita menyebabkan perpecahan, karena itu sesuatu yang akan merusak semuanya. Jadi kita belajar apa, saudara? Persatuan adalah kekuatan. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.